Allah SWT berfirman di dalam surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsurun. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kalian merasa tentram, merasa damai, rukun sama mereka. Alladzina zalamu, yaitu orang-orang yang zalim. Zalim di sini zahirnya yang jelas berbuat syirik. Karena kezaliman yang paling zalim adalah syirik karena kepada Allah. Walaupun ada juga kezaliman hamba kepada hamba yang lainnya ataupun hamba kepada diri sendiri. Ini jelas yang pertama nih syirik ini. Dan janganlah kalian merasa tentram, damai, ya, rukun bersama orang-orang yang zalim. Apa dampaknya? Fatamassakumun nar. Kalian nanti akan tersentuh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Kemudian Allah ingatkan, kalian itu tidak punya pembela, penolong yang betul-betul tulus, ikhlas, mampu gitu ya, jujur, benar dari selain Allah. Nah, ini Allah sudah ingatkan, pembela kalian yang sejati, yang sesungguhnya hanyalah Allah, selain Allah enggak. Ya, makanya jangan rukun kepada mereka, tapi rukunlah kepada Allah. Wa malakum min dunillah min awliya. Kalian tidak memiliki pembela dari selain Allah. Tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak ditolong. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, mengatakan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang kafir kepada Allah dari kekuatan. Jadi kekuatan mereka di masa Umar luar biasa. Di masa kita juga lebih lagi, ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana mungkin kalian ditolong menghadapi mereka sementara kalian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sejarah panjang kehidupan kaum muslimin setelah ya 100 tahun Hijriyah, 100 tahun Hijriyah ya, itu mulai mengalami kehancuran. Ya, berarti belum jauh sebenarnya itu. Masih masa atba'ut tabi'in atau masih tabi'in, atau mungkin bisa jadi masih ada sahabat yang hidup ya. Itu sudah mulai mengalami ujian yang paling besar yang menjadi tantangan waktu itu adalah mulai ta'rib. Ta'rib itu artinya penterjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Mulai masuk ya ilmu-ilmu filsafat, dari akidah yang benar, dari tauhid yang benar, mulai menyelinap di tubuh kaum muslimin filsafat. Nah, padahal dulu ini kalau dalam catatan sejarah sebatas yang saya ketahui, ya karena ini di YouTube kan mungkin banyak yang lihat gitu kan, kita harus hati-hati tapi harus jujur gitu ya. Dulu juga dari filsafat ini agama Nasrani hancur. Makanya sejarah filsafat masih tetap ada. Dari Sokrates, Plato gitu. Ternyata terus turun gitu. Ya, filsafat itu kan dari kata philos dan sophia. Philos itu artinya ya ilmu, sophia itu artinya cinta. Jadi bagaimana dengan cinta itu kita hidup, kita bahagia, kita selamat, kita menggapai cita-cita begitu. Sedangkan Allah itu dengan wahyu, dengan keimanan, bukan hanya sekedar dengan itu gitu.
Makanya banyak orang berpaling dari Al-Quran gara-gara ilmu ini, karena akhirnya lebih nyaman dengan ilmu tanpa Al-Quran, ya, tanpa Al-Quran. Ya, maka masyarakat kalau terhadap parikan, sanepo, kemudian hikayat, dongeng, legenda, ya, satir, ya, itu lebih akrab daripada dengan Al-Quran. Al-Quran, hadis ya seremonial kayak gini jarang gitu kan. Nah, sudah setatkala masuk ta'rif ini, mulailah tubuh kaum muslimin mulai lemah, dan kelemahan itu terus berjalan sampai berapa ratus tahun. Kemudian kelemahan-kelemahan ini dipelajari. Di antara tokoh yang paling menonjol adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lahir di masa chaos. Jadi keadaan kaum muslimin itu carut marut. Itu lahirlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Karena saking lemahnya, ada bangsa yang namanya Tatar, Hulagu, itu kalau nantang kaum muslimin dengan bahasa, kalau kalian nyerah, kalian akan kami bunuh. Kemudian kalau kalian melawan pun akan kami bunuh, begitu. Nah, kekalahan kaum muslimin akhirnya dipelajari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ketemulah ya letak kekalahan kaum muslimin, diantaranya adalah kaum muslimin mulai mengikuti jejak-jejaknya orang kafir. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bishibrin, dhira'an bidhira'in, hatta law dakhalu ala juhra dabbin la dakhaltumu. Qalu al-yahud wa nasara, qala faman. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejaknya umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini saking kuatnya daya pengikutan kaum muslimin terhadap ya umat-umat terdahulu. Jadi diikuti, apapun yang dilakukan diikuti. Sampai ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, hatta lau dakhalu ala juhra dabbin la dakhaltumu. Kalau misalnya melakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal dan tidak mungkin, yaitu masuk ke lubang biawak, pun akan diikuti. Para sahabat heran, apakah Yahudi dan Nasrani? Ya siapa lagi? Bahkan dikatakan Rasulullah, kalau ada di kalangan mereka yang mendatangi ibunya, maksudnya menzinai ibunya terang-terangan, niscaya akan ada di kalangan umat ini yang menzinai ibunya secara terang-terangan. Makanya ada istilah dari mereka kan, incest katanya ya. Sejenis atau sekeluarga, incest gitu kan istilahnya. Waliyadzubillah, terjadi, waliyadzubillah. Ini bukan dari kita, bukan dari Islam, tapi masuk. Itu bukan kaum muslimin masuk. Karena hanyalah kaum muslimin yang menjaga ketat masalah nasab. Masalah nasab ketat sekali. Makanya zina itu demikian keras dilarang oleh Islam, karena itu akan merusak sekian banyak tatanan, diantaranya apa? Nasab. Ini mengerikan sekali, ya, sehingga keras. Adapun orang memandang, loh ini kan cuman kayak gini aja, kenapa sih diharamkan? Ini kan sama hak. Gitu. Ya. Ini karena demikian itu. Sehingga kemudian diingatkan lagi dengan hadis. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, hatal qudzah bil qudzah. Saking miripnya kaum muslimin mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani, kemiripannya itu hatal qudzah bil qudzah, sampai seperti apa? Sandal yang satu dengan sandal yang lain. Coba antum nanti kalau keluar, antum bedakan sandal kiri antum dengan sandal kanan antum. Sama atau beda? Sama sih. Sama ya kan, mirip sekali kan? Itu miripnya seperti itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini dalam hadis Abdullah bin Umar. Ya. Barang siapa yang bertasyabbuh dengan satu kaum, ini dikelompokkan. Tasyabbuh di sini tentunya pada perkara-perkara khusus. Ya kalau motor, mungkin cat dan sebagainya yang sifatnya tidak ada kekhususan, nggak ada masalah. Kekhususan misalnya tahun baru gitu. Ya, tahun baru kadang model rambut gitu kan.
Jadi dulu zamannya Demimor, rambutnya Demimor semuanya. Saya masih ingat zaman saya sekolah, rambutnya bahasa Jawanya itu tukung gitu kan, pendek. Ini rambutnya siapa? Demimor. Saya kira Dewi Mor, ternyata Demimor nama orang. Korea semua, disemir semua kayak gitu. Ya, jadi kalau nggak disemir kesannya kecantikannya kurang bercahaya gitu. Kecantikannya kurang apa? Bercahaya. Bahkan pakai bedak Viva semua ya kan. Zaman dulu, sekarang masih dipakai atau tidak? Bedak Viva terus apalagi itu. Masya Allah. Sekarang zamannya glowing, fokus glowing semuanya ya. Nah, ini ngikutin. Ya kalau perkara yang halal nggak apa-apa, tapi kayak tahun baru ini berbahaya. Ya, sehingga ya bahayanya ini tanpa terasa melemahkan apa? Kita kaum muslimin. Sukar dibedakan antara muslim dengan bukan muslim. Bahkan waliyadzubillah sukar dibedakan waliyadzubillah ini wanita muslimah yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan wanita musyrikah, bahkan dengan wanita yang baghoyah ya. Wanita yang apa? Baghoyah. Baghoyah itu wanita yang menjual kehormatannya. Bukan menjual sih, ngerental kehormatannya. Nah, ngerental kan enggak ada tukar-menukar barang kan, cuman rental gitu kan. Nah, itu sukar karena apa? Yang baghoyah juga nggak pakai jilbab, yang muslimah juga nggak pakai jilbab ya kan? Yang baghoyah cukurannya begitu, yang muslimah juga begitu gitu. Makanya kadang ada yang salah, Mas jangan salah sangka Mas, saya wanita baik-baik, bukan wanita murahan yang gampang kamu perlakuan demikian. Ya kenapa kamu penampilannya juga seperti itu? Kalau tidak ingin disamakan ya jangan sama gitu. Ya, jangan sama. Jadi sukar. Makanya di sini kemudian diingatkan kembali untuk kaum muslimin jangan bertasyabuh dengan orang kufar. Nah, ini bertasyabuh ini. Ya. Dan dulu Rasulullah SAW tatkala datang ke Madinah, beliau mengatakan ya, insyaallah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan begini, "Qaddamtu lakum wa lakum yaumani tal'abuna fihima Nairus wal Makhrajan fa abdalakumullahu bi khair minha bi'idil fitri wa 'idil adha." Hadis ini sering sekali dibahas, padahal hadis ini sangat ya fundamen ya. Fundamen apa esensial lah, nggak tahu istilahnya. Tapi sangat asasi. Rasulullah SAW mengatakan, aku datang kepada kalian, kalian itu memiliki 2 hari di mana kalian merayakannya, membesarkannya. Ya. Yaitu hari Nairus dan Makhrajan. Ternyata latar belakang hari Nairus dan Makhrajan ini adalah hari raya yang dirayakan orang-orang Persia. Orang Persia itu sekarang orang Iran. Ya. Majusi, penyembah api gitu. Ya, penyembah api. Jadi sejarah dunia bergumul, kadang kaum muslimin bingung, mana yang dari Rasulullah, mana yang terjadi asimilasi sejarah kehidupan dengan bangsa-bangsa lain yang bergumul ini. Nah, ini di masa kita ini sulit kadang ya. Bukan dari Islam tapi karena berasimilasi, wah ini Islam gitu. Sampai kadang orang share, ditulisi, ini kuburannya Nabi Muhammad SAW, betapa mewahnya. Padahal itu bukan di Madinah, ternyata itu di Turki. Nah, ini kita lacak dan semua. Ini mesti bukan Masjid Nabawi, di Turki. Mana mungkin kuburannya Nabi Muhammad SAW di Turki, kan nggak mungkin. Wong Roisiyah Jumhuriyah At-Turkiyah gitu. Wah, ini nanti sejarah itu nanti dibahas lagi ya. Memang Turki pernah menjajah Madinah. Ya, di sana ada peninggalan stasiun kereta ya untuk kemudian perjalanan dari Turki ke Madinah. Masya Allah. Jadi Madinah pun sempat mengalami ujian. Ya, ini perpolitikan kadang berdampak pada ya tersebarnya satu keyakinan. Sudah. Ya. Jadi Rasulullah SAW datang ke Madinah, sedangkan masyarakat Madinah itu merayakan 2 hari raya. Hari raya Nairus wal Makhrajan. Dulu pas tahun 2017 saya pas di Mekah atau di Madinah, kadang di hotel itu ada video live gitu ya, di hotel itu masih ada perayaan Mahrojan itu. Jadi orang Arab itu pakai onta, balapan onta, seneng banget.
Bagi kita rasanya, waduh ya Allah kok jadul banget gitu ya. Jadul banget balapan unta. Tapi mereka seneng, jadi nggak peduli mau jadul nggak jadul, yang penting apa? Seneng gitu. Jadi orang kadang nggak mikir hari raya Halloween, hari raya Valentine, hari raya, banyak orang nanya, ada hari raya ibu kok nggak ada hari raya bapak, kenapa ya? Karena bapak dirasa kuat, ibu dirasa apa? Lemah supaya merayakan ibu, hari raya ibu gitu, bapaknya iri gitu. Ya, hari raya ini sampai hari raya AIDS gitu ya. Nanti mungkin hari raya apa? Covid ya kan? Nanti hari raya, bisa jadi nanti ada hari-hari raya orang stres juga kan? Orang stres masa belum dibikin hari raya. Nah, perayaan-perayaan begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, qad abdalakumullahu, sungguh Allah SWT telah mengganti untuk kalian ya bi khairi minha, dengan hari raya yang lebih bagus. Bi'idil fitri wa idil adha, itu dengan idul fitri sebelumnya puasa Ramadan, dan idul adha sebelumnya berikutnya panjang, itu ada amalan haji, ada kurban dan seterusnya. Jadi hari rayanya besar, direntati dengan ibadah. Tapi manusia itu senengnya hari raya, hari raya weton, hari raya apa maning jajal? Oh, perkawinan emas, KB perak ya kan? Perunggu barangan, pokoknya menungsa kue senengnya kayak kue gitu. Menungsa senengnya kayak kue. Lah itulah hakikat keterlenaan hidup di dunia. Gitu. Ya, sehingga tatkala datang tahun baru, bagi yang belum merasakan betapa dahsyatnya malam tahun baru, mungkin sesekali gagal. Karena banyak niup trompet, banyak yang keluar, tate-tate dan sebagainya. Kadang ikut-ikutan apa? Keluar. Ya mengbeteng dan sebagainya ya. Nah, ada orang yang ngundang Dedi Kempot, bilang ke saya, Ustadz saya nyesel, Ustadz dulu saya ngundang Dedi Kempot gitu ya. Makanya saya sekarang ngurus pengajian. Dia nyesel, merasa berdosa. Karena biasanya kayak gitu itu berapa banyak atau berapa liter homer yang tertumpah itu di tahun baru itu. Dan berapa banyak, maaf ini keperawanan ya yang haram, kecuali dengan akad ya, dipatahkan cincinnya hanya di malam itu, waliyadzubillah. Ya, jadi memang ada kelemahan perempuan ini. Perempuan harus paham kelemahannya. Ya. Kelemahan perempuan itu apa? Perempuan itu paling mudah hatinya tersentuh pertama dengan rayuan apa? Gombal. Ya. Perempuan nih. Jadi ini kelemahan perempuan dan harus diketahui oleh perempuan. Yang kedua, perempuan paling mudah dan paling takluk dengan rayuan gombal tadi dengan hadiah. Nah, maka orang-orang yang mempelajari betapa lemahnya perempuan tahu jurus menaklukkan perempuan. Kasih hadiah. Nggak usah bilang, maaf saya bukan apa-apa sih ya, ini saya ingin ngasih kamu misalnya 1 butir jeruk. Nah, nanti kita makan. Itu nanti kalau hatinya sudah rontok, aduh ya Allah. Ya, apa? Bukan hanya klepek-klepek, ini ada kisah nyata, ini perlu kita ingatkan. Aslinya sudah ya, kita sebutkan aja dari Banjarnegara. Jadi TKW mungkin di Taiwan. TKW Taiwan, sudah 2 tahun kerja di Taiwan, bawa uang minimal 30 juta. 2 tahun ya, atau mungkin lebih, ya kan? Nah, di bandara biasa dijemput, ada orang ganteng, kenalan dan seterusnya. Ya sudah, setelah itu akhirnya dibawa hotel. Setelah dibawa hotel, zina, uangnya dikasihkan, harta perhiasan diberikan. Setelah itu yang kenalan di apa itu? Di bandara tadi kabur. Sudah. Dalam hitungan nggak nyampe sepekan, 2 pekan, 1 hari coba. Kerja 2 tahun apa? Hilang. Kehormatannya yang dijaga mungkin 30 tahun dari bayi sampai umur 30 atau 35 misalnya, dan seterusnya hilang. Coba. Waliyadzubi bila hati-hati loh perempuan. Perempuan hati-hati loh. Perempuan itu kelihatannya keras, lunak di dalam. Nah, itu kata perempuan itu sendiri. Jadi kelihatannya garang, suka ngomel dan sebagainya, tapi dalamnya itu hatinya itu lunak. Ya, lunak gitu ya. Makanya kalau orang Yaman atau orang Arab, laki sama perempuan tengkar.
Ya, tengkar, tengkar marah luar biasa. Cara menaklukkannya gampang. Pegang kepalanya, cium jidatnya. Nah, itu sudah. Itu sudah langsung gitu. Itu. Jadi perempuan itu nampak keras di luar, lunak di dalam. Maka orang beriman nggak mau goda-goda kayak gitu. Dan wanita yang beriman, mas, haram ini, belum haknya. Saya nggak kenal kamu. Kalau kamu pengen kenal saya, nih alamat rumah bapak saya. Ini nggak bisa. Kalau seperti itu ada perlindungan, ada proteksi. Kalau sudah, silakan, monggo. Oh, tak coba ya jeruknya, gitu. Tak coba. Ini awal apa? Kehancuran. Dan di malam-malam seperti itu, sedemikian banyak petaka muncul. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ya, ada tahun baru, nggak ada tahun baru, nggak mikir lah ya. Yang mikir bagaimana kendil kita tetap dalam keadaan apa? Tegak ya. Kendil kita dalam keadaan tegak. Dan tegaknya kendil yang paling utama disebabkan karena apa? Iman. Ya, disebabkan karena apa? Iman. Bukan karena kerja loh ya. Walaupun kerja termasuk bagiannya. Ya, bagiannya, tapi bukan semata-mata kerja ya. Karena yang ngasih rezeki sebenarnya siapa? Allah. Bukan kerja kita loh. Kerja itu bagian dari rezeki. Rezeki kan ada hadiah, ada hibah, ada kerja, ada gajian, macam-macam rezeki. Makanya ada rezeki namanya min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak disangka. Maka menjaga tegaknya kendil diawali dengan tegaknya apa? Iman. Paham kan tegaknya kendil? Nah, men kendilnya aja jomplang. Jadi dulu ada sahabat hidupnya serba susah. Serba susah ya, akhirnya ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hidup saya susah. Ya, kemudian diceritakan, ya kemudian dinasihati. Ternyata cuman ya sudah susah repot, kamu cuman satu yang ada, takwa. Nah, paham kan makna takwa? Orang hidupnya susah, ya repot, mencekam, ya panik, gitu kan? Rasulullah memberikan nasihat suruh apa? Takwa. Paham kan takwa kan? Aja kepencut bang, aja kepencut dukun, aja kepencut apalagi bang titil, ya ada kepencut rayuan gombal, jeruk dan sebagainya. Udah jangan, sudah takwa. Ya, jeruk, cara menaklukkan wanita kan jeruk. Nah, kasih jeruknya, raih semuanya, ya kan? Jeruk loh, jeruk kan murah, coba. Bukan masalah jeruknya yang murah, hatinya sudah kena. Nih, sudah takwa. Yang kedua, sabar. Yang kedua apa? Sabar. Sabar itu berat loh. Ya, istrinya lagi hamil, ya kan? Sudah 6 bulan belum kerja, sebentar lagi mau lahiran. Yang buat ngasih nama belum ada, syukuran belum ada. Bingung itu. Kalau nggak sabar, ngerampok bang bayar apa ya? Gitu. Itu teman pernah loh. Bayangkan teman yang ngaji yang kuat gitu ya, karena istrinya saya dan seterusnya ngobrol sama saya, ngerampok Bang Bayu gitu. Masya Allah, ini ikhwan yang kuat imannya loh, bayangkan. Lah apalagi yang lemah iman, ini bahaya. Takwa. Terus apa lagi tadi? Sabar, ya kan? Ya, lah adol lumah ora payu, adol motor ora payu, adol kangkung murah, adol apa murah. Akhirnya kadang orang mikir, adol apa sing orang modal, duitnya gede, gampang. Nah, ya, adol kehormatan, ya kan? Waliyadzubillah. Ini kalau lagi kepanik ini, makanya sabar. Kemudian yang berikutnya Rasulullah mengatakan, suruh memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Gampang kan? Gampang. Jadi kalau siapa saja yang mengalami seperti ini, lakukan ini. Insya Allah. Itu harus yakin loh. Ya, harus yakin akan terkabulkan. Ilhadirun azani wa azakumullah, tadi hanya sekedar untuk mukadimah, karena ini menjelang tahun baru, mungkin sebagian kita belum tahu, nggak usah beli trompet, nggak usah ngasuk Dedi Kempot apa siapa, nggak usah gitu ya. Nanti bakar bakar apa ini? Ayam, grame, jagung, kayaknya nggak usah lah. Ya, nggak usah. Nanti kalau sudah berlalu lah baru. Ya, jadi jangan terinspirasi bahagianya itu
Ya, istilahnya apa? Musahabah. Musahabah karena di sana ada tahun baru, kita nggak tahun baru, tapi kan ikut bahagia, ikut seneng, ikut merayakan. Itu nggak usah, ya. Sabar, ya, sabar. Belum terbiasa, nanti lama-lama terbiasa, ya. Coba nanti antum amati pas malam tahun baru di Mekah dan Madinah. Ada nampak tanda-tanda tahun baru di Mekah? Di Ka'bah ada apa tidak? Tidak ada sama sekali. Mereka tetap tawaf, tetap sa'i, tetap pakai pakaian ihram. Ya apa tidak? Iya, nggak ngaruh. Ya, jadi kalau ada yang lagi umroh misalnya di sana pas malam tahun baru, dia lupa tahun baru. Ya, di Indonesia ini loh yang banyak terpengaruh. Ya, yang banyak apa? Terpengaruh. Ora dijago, ora lah. Ora kepengin sih lagi duit entong. Nah, di sana nggak ada dijago. Burung apa itu? Bukan yang mahal. Apa namanya itu? Murai, murai batu. Ya. Murai batu aja mahal. Apalagi kalau murai kursi, murai mimbar gitu kan, batunya aja mahal. Di sana nggak ada. Burung hudhud nggak ada. Indonesia ini banyak sekali apa? Godaan. Jadi banyak orang mengatakan Indonesia itu negeri surga. Saya pernah bersama syekh saya ke bandara. Mereka takjub-takjub, betapa banyaknya motor, betapa banyaknya mobil di Bandara Suta itu di halaman, ya Allah. Dan itu kalau dibandingkan negeri sana ya masih kalah. Negeri kita sangat banyak. Tetapi negeri kita yang banyak dan menggiurkan, ya ini butuh kekuatan apa? Iman. Dan kuatnya iman sebenarnya asas untuk menjaga kuatnya apa? Kendil kita, ya. Jadi kuatnya apa? Kendil kita. Hadirin azani wa azakumullah, kita kembali kepada pembahasan tauhid. Insyaallah masalah tahun baru sudah lewat, ya. Kita kemarin ya membahas tentang kebesaran Allah. Sehingga pohon kesyirikan yang ada di tubuh manusia itu hancur. Allah tunjukkan nabinya yang demikian dicintai, nabinya yang demikian mulia, nabinya yang demikian agung, amalnya lebih bagus. Tatkala Allah tidak berkehendak, permohonannya itu pun tidak dikabulkan. Ya. Permohonannya itu tidak dikabulkan. Ya. Kita amati tatkala nabinya berkehendak ingin memberikan hidayah taufik kepada pamannya yang membelanya. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah dan taufik kepada orang yang kamu cintai, tetapi yang berhak untuk memberikan hidayah taufik hanyalah Allah SWT. Ya, ini menunjukkan nabinya ini makhluk. Memang demikian tinggi derajatnya. Tapi kalau memohon doa kepada Nabi, ini tidak boleh. Syirik. Karena sebagian manusia menempatkan Nabi ini lebih tinggi daripada apa? Allah. Jadi kalau berdoa kepada Nabi, nanti Allah nomor 2. Tanpa terasa loh. Kemudian yang kedua, Nabinya demikian marah, demikian kecewa, demikian dendam, ya, benci. Masa 70 orang yang mau mengajari agama, beliau sendiri juga didiknya lama, malah dibunuh. Akhirnya beliau mendoakan laknat untuk mereka. Ya, Bani Dzakwan, Bani Ri'lin, dan seterusnya. Ya, pada kunut apa namanya? Nazilah. Ternyata tatkala Rasulullah berdoa dengan kuat agar mereka mendapatkan murka Allah, mendapatkan ghadab dari Allah, Allah justru turunkan ayat, ya, laisa laka minal amri syai'un. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak memiliki urusan sedikit pun. Jadi kalau misalnya Allah berkehendak orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW karena menyakiti, menzalimi, Allah berkehendak memberikan hidayah, ya Nabi Muhammad SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dalilnya. Makanya orang yang beragama Islam itu dilatih untuk tunduk dengan ketentuan siapa? Allah SWT. Kalau enggak maka sulit untuk
mengikuti agama ini. Jadi dilatih untuk apa? Tunduk. Nah, ini contoh lagi, ini contoh. Abu Sufyan kayak apa perlawannya terhadap Rasulullah, dan sudah banyak mungkin membunuh kaum muslimin. Tetapi tatkala Futuh Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Masya Allah, musuh bebuyutan masuk Islam. Coba kalau itu terjadi pada kita, ya, tidak ada maaf bagimu. Sudah terlalu sakit hati ini, ya, sudah terlalu sakit hati ini. Bahkan kadang para anak juga seperti itu. Dadi banyu ora arep nyawuk, dadi godhong arep nyowek, ya, sendumuk batuk sanyarik bumi. Nah, ini kata-kata apa ini? Ya, pantang kalau ludah sudah jatuh untuk dijilat kembali. Iya kalau ludah, tapi kesalahan nggak apa-apa. Ludah wis tiba jatuh di kotoran ayam misalnya, dijilat lagi, jijik ngapain? Wong jatuh di meja aja jijik kok. Itu kalau ludah. Tapi kalau kesalahan omong, tidak ada maaf bagimu. Ternyata dia datang, wahai istriku, aku menyesal atas segala perbuatanku padamu. Udah mas, datang aja nggak apa-apa. Apa kamu nggak sakit hati? Udah hilang. Nah, tapi kebanyakan kan marah. Nah, ini jangan. Ya, sudah ngomong ya sudah, nggak bakalan dicabut kembali. Nggak bisa kok. Ya, di dunia ini selagi nyawa belum sampai kerongkongan dan matahari belum terbit dari arah barat, taubat itu masih terbuka. Ya, jadi istilah-istilah itu istilah yang nggak benar. Ya, sudah. Ini dalil menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ada yang diagungkan lagi selain Rasulullah SAW, yaitu siapa? Malaikat. Nah, ini yang diagungkan oleh manusia itu apa? Malaikat. Kalau batu jelas di bawahnya malaikat, jelas batu loh, ya kan? Udah pernah lihat batu? Ada orang nyembah batu. Pohon, ya kan? Udah tahu pohon kan? Ada orang yang mengkeramatkan pohon. Ya, pohon serut. Nah, wis 300 tahun, ya, nangis sore akeh apa? Demite. Kiye ngerwit serut kiye ora ditegor, demit tok. Terus apa lagi? Pohon bambu apa? Kuning. Ini tempat persembunyian demit ini gitu. Ya Allah, ini pohon biasa. Kalau memang demit suka di situ, nggak ada hubungannya demit dengan kekuatan Allah untuk melawan mereka. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya proyek demit memasukkan ideologi demit dalam kehidupan manusia. Demitisasi. Nah, jadi demit itu melakukan proyek, ya. Proyeknya itu tadi demitisasi itu tadi. Jadi yang ngasih nama itu sebenarnya manusia. Anak gendurwo, ada lagi apa? Banaspati, apalagi? Kuntilanak, vampire, nyi blorong, ya, apalagi? Sundel bolong, apa? Maklampir, grandong, apalagi? Pocong. Ini dari manusia, bukan dari demit itu sendiri. Demit itu namanya jin. Ini bisa menjadi kekuatan yang merusak akidah. Dan ternyata daya hancur kerusakan akidah itu sulit dibuang kalau nggak ngaji. Contohnya gini, kesandung, cedet, yung, gitu lah. Udah pernah dengar orang kesandung bilangnya yung? Nah, saya tadi dengar itu orang kesandung yung, ya Allah. Padahal udah ngaji hampir 30 tahun itu, yung gitu. Ini ternyata peninggalan baheula ini zaman dulu. Jadi kalau kesandung manggilnya yung. Kan Allah Akbar atau Subhanallah, Allah musta'an. Kenapa yung? Innalillah. Pokoknya menyebut nama Allah, ya kan? Nah, coba antum nanti amati ya, kalau kesandung apa bilangnya apa gitu. Ya. Aduh gitu, atau Subhanallah, coba nanti aduh. Ya. Coba antum nanti amati diri sendiri ya. Ya, atau gitu. Sudah, ini malaikat nih. Jadi malaikat punya kekuatan dahsyat. Punya kekuatan apa? Dahsyat. Luar biasa malaikat ya. Makhluk Allah yang insya Allah paling kuat ini, malaikat ini. Pembahasannya di bab iman sama malaikat dan sifat-sifat malaikat. Ternyata malaikat ini dalam bab yang ke-15 dalam kitab Tauhid. Allah SWT mengatakan di dalam surat Saba ayat 23. Dalam surat Saba ayat 23.
Allah mengatakan hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwa aliyul kabir. Sampai tatkala disingkapkan rasa takut dari hati mereka. Jadi ternyata tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin berfirman, ingin berkata, itu suasana mengerikan luar biasa. Sehingga ketakutan ini. Nanti akan ada hadisnya. Ya. Ada hadisnya ini nanti, insyaallah ada penjelasan. Jadi ngeri itu. Sampai tatkala kengerian itu dihilangkan dari hati ya para malaikat ini, qalu madza qala rabbukum, kemudian ditanya apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Jadi hanya manusia yang enggak ngeri tatkala mendengar ayat-ayat Allah. Tetapi mereka yang kenal Allah mendengar ayat Allah itu ngeri loh. Ya makanya kata-kata yang paling manjur ittaqillah, takwalah kamu pada Allah. Bagi orang yang tahu ngeri. Berarti kalau lebih daripada itu, waduh, ini berhadapannya dengan Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW tahu ini orang-orang munafikin ini mau meninggalkan perang bersama Nabi. Pak kali ditanya, kenapa kamu lari? Wallahi, demi Allah begitu. Karena dia sudah menggunakan nama Allah, udah nggak bisa. Jadi kalau sudah menggunakan nama Allah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata itu demikian agung. Tapi manusia karena nggak tahu, ya sudah menggunakan nama Allah masih belum manjur. Ya, demi Allah belum manjur, nggak ngaruh. Akhirnya ditambah lagi demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulnya nggak boleh ini. Ya. Gitu. Jadi di sini ya demikian agung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun para malaikat ketakutan. Kemudian jawab qalul haqq, yang diucapkan oleh Allah, oleh Rabb kalian adalah kebenaran. Kemudian disebutkan lagi wa huwal aliyul kabir, maka Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Allah maha tinggi dan maha besar, ya. Memang kadang Allah ingin tunjukkan, tapi sangat sedikit sekali. Mungkin ya nggak ada sekebul gelepungnya, nggak ada. Sekebul kebung mungkin masih dibagi apa ya, entah berapa triliun lah, ya. Padahal sekebul kelepung kan kecil ya, bagi berapa triliun. Tapi bagi kita sudah sangat besar. Misalnya Petobo, ya ini yang sudah pernah ke Petobo siapa ya? Siapa namanya? Di sini tadi ada kok Mas Yadi di Sulawesi. Yang dibalik itu loh, Petobo kan, masih ingat? Gempa itu, ada ikon sini yang ikut ke sana kok, di Sulawesi itu yang sampai, ya. Atau misalnya kayak di Legetang, atau kayak misalnya di Penompe, atau misalnya kayak yang kisahnya kaumnya Nabi Lut. Itu sebenarnya kecil bagi Allah SWT. Ya, maka dikatakan apa yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran, dan dia Allah maha tinggi dan maha besar. Berikutnya di dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, idza qadallahu amra, apabila Allah SWT telah memutuskan satu perkara, fis samai, di langit, darabat al malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat semuanya meletakkan apa? Sayap-sayapnya. Padahal kan sangat perkasa sekali para malaikat. Ya. Malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat udah nggak pernah keluar lagi. Zikir terus, entah berapa juta tahun nggak tahu. Atau beribu tahun terus gitu. Kalau kita kan zikir coba 5 jam. Wah, surah kuat lah. Kayak nyilem ya, kayak nyilem, wis 10 menit kepengen cepet jebul lah, ora kuat lah. Ngisis-lisit lah. Lah ngerokok kayak urung tobat ya. Gitu. Ya, kalau ngerokoknya belum tobat, baca Quran kayak nyilem itu kan, wis pegak, gitu. Akhirnya ngerokok nih.
Wah, gitu. Ya kan? Nah, maka tetap merokok sebenarnya haram. Kadang malah sambil ngerokok, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, depannya layar ya, mungkin lagi dangdutan gitu, astagfirullahaladzim, ngerokok dan sebagainya, astagfirullahaladzim. Ya ini dapat pahala, ini ngerontokin pahala gitu. Malaikat enggak kayak gitu, udah terus dur gitu. Ternyata tatkala Allah SWT memutuskan satu perkara, langsung sayapnya diingkupkan. Padahal kan ada sayapnya yang sampai 600 dengan kekuatan yang sangat dahsyat malaikat itu. Ya. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang mulia tapi banyak dizolimi. Ya, banyak apa? Dizolimi. Ini waliyadzubillah sebenarnya zolim sekali loh. Malaikat sayapnya kecil ya kan? Rambutnya terus bawa panah. Cret, kena. Terus ada gambar waru gitu loh. Ya kan, udah pernah lihat? Ngawur malaikat diginikan, ya Allah. Ya kan, epek di panah. Terus ini kata-kata salah ini. Ini kata-kata apa gitu ya? Bilang ke anaknya, inilah malaikat kecilku gitu loh. Ya Allah, anakmu ini berak loh. Anakmu ini dan seterusnya kok malaikat kecilku gitu. Udah pernah dengar orang bilang ke anaknya malaikat kecilku? Ya Allah, ini musibah ini. Ini saking jauhnya dari perkara agama. Malaikat tak bersayap ke ibunya. Ibunya ya berak, ya kentut, ya kan? Ya bau. Ya kadang ya jengkelin, ya kan? Sudah berak bilang belum diguyur lagi, anaknya yang guyur lagi. Sudah makan bilang belum lagi, ngompol lagi, kadang jengkelin. Malaikat nggak kayak gitu itu. Nah, ini malaikat yang tak bersayap. Bahkan sampai waliyadzubillah ini nggak boleh sujud kepada orang tuanya. Ini nggak boleh. Memang betul ya, jadi maaf ini yo, seret gitu kan. Nah ini merah misalnya di sini ada kayak gini, kan gagah ya kan, bangga dan terenyuh itu. Tapi tetap jangan sujud di situ. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang tua yang melahirkan kita dan Allah melarang kita sujud kepada selain Allah, nggak boleh. Ini kan surga di telapak kaki ibu itu hadisnya lemah. Kalau memang surga di telapak kaki ibu, banyak orang nyoba digurek-gurek telapak kakinya, nggak ada surganya ya kan? Adanya kotoran bekas ya belet gitu kan, nggak ada itu. Wah ini jangan terbawa, jangan baper ya, jangan apa? Baper ya, bakti ke orang tua, cium jidatnya. Makanya orang Arab itu nggak sujud tapi cium jidat. Nah kalau orang Indonesia nggak suka cium jidat. Nah, cium tangan ya. Padahal yang paling mulia kan sebenarnya kepala dicium, ces gitu loh. Ini jadi sebenarnya di sini juga dibangun di atas ilmu. Kita kan cium tangan gitu kan, daripada tangan ya kepala. Tapi belum biasa latihan, ya latihan. Jadi nanti di rumah coba latihan nyium kepala ya, nyium kepala orang yang dicintai atau dihormati. Kira-kira bisa praktek atau enggak ini? Kita lanjutkan. Darabat malaikatu bi ajnihatiha khada'nan liqaulihi. Tunduk dengan firman Allah SWT. Ka'annahu silsilatun 'ala saffan. Jadi tatkala para malaikat ini mendengar firman Allah Ta'ala, bunyinya itu seperti rantai yang berjalan di atas batu marmer yang sangat keras. Glinding, 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 glinding. Jadi demikian mengerikan. Ya. Yang fudhuhum dzalik, untuk merealisasikan demikian itu. Jadi kalau mendengar putusan Allah mereka sangat takut sekali. Apalagi kalau Allah itu murka. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan hatta idza fuzi'an qulubihim, sampai setelah ya Allah sudah menyelesaikan ya putusannya, kemudian di hati malaikat dihilangkan rasa takutnya, baru sesama mereka mengatakan ya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Kemudian para malaikat mengatakan qaulul haq, yang diucapkan oleh Rabb kalian adalah benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun manusia berselisih. Masa ada wanita nggak ada suaminya hamil, berarti dia kan, nah, Yahudi mengatakan zina gitu loh.
Waliyadzubillah. Ya nggak mungkin zina lah, wong dia ngibadah terus dan sebagainya, nggak mungkin zina. Nah terus gimana? Ya anaknya Allah lah. Nah gitu. Kaum muslimin nggak mungkin Allah mengambil anak, karena mengambil anak itu menunjukkan kelemahan. Menunjukkan apa? Kelemahan. Karena Allah kesempurnaannya mutlak, berbeda dengan manusia yang kesempurnaannya terbatas. Wis ayu, wis sugih. Ini maaf ini ya. Wis ayu, wis sugih, wis pinter, orang duwe anak. Nah, sempurna atau kurang bagi manusia? Kurang. Masya Allah. Maka berbahagialah yang punya anak. Jadi sing duwe anak nakal banget, misalnya orang rasa sedih, tesi anak sing sedih, ya wis ayu, pinter, sugih, orang duwe anak anak ini. Kadang kan wong duwe anak, ya Allah pateni baya-baya gitu loh. Wajar ana wong mateni anak kayak angele, ya kan? Kalau ngadepi anak yang lagi angel, kadang merasakan seperti itu atau nggak pernah? Pernah merasakan atau belum? Pernah ya? Nah, kalau yang belum pernah berarti nggak open sama anak ini. Ya, kalau yang open sama anak, wow, Masya Allah. Coba bayangkan ya, antum nanem apalah terserah, apa pepaya atau vanili atau apapun kan diteliti dan sebagainya, ikan atau apa yang harganya mahal. Lah, manusia itu lebih mahal daripada itu, dari sapi, dari semuanya lah. Wong sapi yang bisa metal dirawat, dijaga, makanya anak itu lebih besar daripada itu. Jadi diamati nih pola anaknya, mikirnya gimana, pergaulannya gimana, kejiwaannya gimana, telaten. Dan itu tidak hilang. Dan di situ nanti manusia akan mengalami berbagai macam kesulitan. Lah, kesulitan itu membutuhkan apa? Kesabaran. Aku ora tahu mumet kok gampang-gampang baik. Banyak yang terluput biasanya. Banyak yang apa? Terluput ya. Mungkin dari sisi pemahaman dia tentang akidah belum tersentuh, dari sisi yang lainnya. Kita lanjutkan. Qalul haq wa huwal aliyul kabir. Berikutnya, fayasmauha mustarikus sam'i. Ternyata tatkala Allah SWT menyampaikan itu, ada pencuri pendengaran. Tidak terasa ini jamnya sudah habis ya. Kita nggak dengar azan. Saya nggak dengar azan. Jadi sedikit lagi ini nanggung hadisnya. Sampai ada pencuri pendengaran. Jadi pencuri pendengaran itu adalah syaitan. Ya, kerjasamanya dengan dukun. Ya, makanya dukun, wah ke sajene kurang, tumbale kurang, gagal, ngasuk coba maning, seminggu maning tapa gitu. Ya karena mungkin jadi jinnya itu punggu-pungguan satu terus begitu. Punggu-pungguan untuk mencuri berita. Lah, tatkala mereka ya punggu-pungguan itu kadang dilempar oleh Allah, pakai namanya syihab. Kadang kena, ada yang mati, ada yang cacat. Ya, kadang sudah dapat curi berita, dikasihkan ke bawahnya terus sampai ke dukun itu. Nah, sampai ke dukun itu ditambahi 100 kedustaan. 100 apa? Kedustaan. Makanya ya ciri-ciri kehancuran tatkala manusia mengambil ilmu dari dukun, ya. Dukun ya. Jadi dukun itu sebenarnya ngerusak gitu. Ya, ngerusak macam-macam lah ya. Ngerusak macam-macam. Makanya kembalinya kepada apa yang dikatakan oleh Allah SWT, dan di sini Allah tunjukkan kebesarannya. Malaikat yang agung pun takut dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau berdoa jangan sampai ke selain Allah, walaupun itu nabi, walaupun itu apa? Malaikat, lebih-lebih yang lainnya. Dan ketergantungan kepada selain Allah ini butuh dikikis, ya, butuh dikikis, karena manusia itu senantiasa dihadapkan dengan yang namanya apa? Ujian. Kalau pas imannya lemah, nah, di situ ya peranan tauhidnya sangat penting. Kalau peranan tauhidnya kuat, maka dia akan bersabar. Ya, akan ya bertakwa kepada Allah dan banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah tadi. Kemudian pada waktu yang telah Allah tentukan, Allah akan berikan apa yang dibutuhkan oleh hamba itu sendiri. Jadi Allah akan tetap kasih. Ya, jadi tinggal menunggu waktu yang paling tepat bagi hamba itu untuk mendapatkan dari apa yang dia pinta. Jadi dalil-dalil yang dari kemarin kita bahas
Intinya semuanya menjelaskan keagungan dan kebesaran Allah, dan supaya ya memangkas seluruh akar-akar kesyirikan yang ada di dalam hati manusia. Jadi semakin kuat ya akar tauhidnya dan semakin putus akar syiriknya, ya maka manusia semakin tidak butuh kepada siapa? Ya kepada siapapun, jimat dan sebagainya, kepada istri, kepada anaknya nggak butuh. Bahkan kepada hartanya nggak butuh. Loh kok sayang sama istri? Ya karena Allah. Loh kok sayang kepada anak? Karena Allah. Kok ngasih? Karena Allah. Gitu. Jadi ini ya sumber petaka manusia ketergantungan kepada selain Allah, yaitu istri, anak, apalagi yang diharamkan. Ya, supaya dia bahagia dunia dan akhiratnya bergantung kepada Allah, karena Allah lah yang akan kekal dan akan menolong. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ya dan kekeliruan, datangnya dari diri saya sendiri ya, dan juga dari syaitan. Boleh kita tutup dulu aja ya, nanti tanya ya. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.